Ya, halo teman-teman. Saya mau mengangkat masalah ini ya teman-teman. Ini baru banget ya. Jadi tadi malam ada yang nge-DM saya tentang masalah yang menimpa dia ya, yaitu mahasiswa di sebuah universitas di Sumatera Utara. DM-nya seperti ini. Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya salah satu mahasiswa di Sumatera Utara. Izin Pak, sebelumnya saya DM Bapak. Saya sedang mengalami permampus saya dan sepertinya ada diskriminasi dari beberapa oknum dosen mungkin maksudnya yang berakibat saya belum lulus sampai sekarang 11 semester. Barangkali saya mendapat pencerahan dari Bapak yang juga sebagai seorang dosen. Jika berkenan, saya ingin berdiskusi atas permasalahan yang saya alami di kampus. Terima kasih banyak Pak, maaf mengganggu waktunya. Ya, jadi sebetulnya beliau ini juga merupakan salah satu peserta penelitian saya tentang feodalisme di perguruan tinggi ya. Nah, ketika kemarin saya wawancara, banyak sekali yang dia ceritakan, ya diantaranya ya. Jadi dia ini kan mahasiswa S1 ya, mahasiswa S1, sudah semester 11, artinya dia angkatan 2018. Nah ini mahasiswa S1, sudah 11 semester, belum lulus juga. Berdasarkan cerita dia kepada saya, dia memang nampaknya ada sentimen pribadi ya, pertama ya, dari dosen-dosen ini kepada dia. Terus yang kedua, kemungkinan besar dia ini merupakan korban perseteruan antara dosen. Kesimpulan yang saya dapatkan ya, berdasarkan cerita dari dia. Siapa saja yang mempersulit studi dia itu setidaknya ada dua orang. Ya, yang pertama adalah ketua prodi ya, mirip-mirip dengan kasus saya. Yang kedua adalah dosen PA. PA itu pendamping akademik ya. Nah, dua orang ini mempersulit kelulusan dia. Jadi ceritanya dia ini sebenarnya skripsinya udah selesai, bahkan sudah diujikan. Saya nggak tahu itu ujiannya ujian apa, apakah ujian proposal atau bahkan ujian skripsi ya, sudah ujian skripsi. Ya, dosen pembimbingnya ada dua. Dosen PA-nya kebetulan bukan pembimbing skripsi dia, jadi dia di situ perannya sebagai penguji. Kaprodi ini sebenarnya tidak ikut menguji di ujian skripsi itu, tapi si Kaprodi ini ya, peran dia untuk mempersulit studi adik ini setelahnya ketika si adik ini melapor kepada Kaprodi. Masalah utamanya ada pada dosen P yang juga merupakan penguji dia ini. Jadi ketika ujian itu dosen pembimbing sudah ACC, udah bagus, paling revisi sedikit begitulah ya kira-kira. Setelah itu sudah bisa wisuda atau sudah selesai lah gitu kira-kira. Semuanya sudah oke kecuali satu orang ini, dosen PA-nya. Nampaknya dosen PA ini punya masalah dengan dosen pembimbing dia. Itu satu. Terus dia juga dari dulu track recordnya dengan si Ade ini memang nggak bagus juga ya, kayaknya begitu berdasarkan cerita dia. Lantas intinya setelah sidang itu diputuskan, kita kan kalau ujian skripsi, tesis ataupun disertasi di Indonesia ini harusnya itu kan keputusannya satu ya. Jadi ketika selesai presentasi dan selesai ujian atau sidang itu, para penguji dan dosen pembimbing itu berkumpul gitu mendiskusikan gimana nasib mahasiswa ini kan gitu ya. Nah, harusnya satu suara, tapi ini tidak satu suara ya. Jadi dosen pembimbing meluluskan dua-duanya, terus mungkin juga ketua pengujinya juga meluluskan, tapi yang dosen PA yang juga penguji ini tidak meluluskan. Bahkan sampai disuruh menemui dia ya. Jadi si mahasiswa ini setelah ujian itu suruh menemui dia, terus intinya dia bilang begini, kamu bisa lulus itu karena saya gitu. Jadi dia ngomongnya seperti itu kepada adik ini. Akhirnya dia juga bingung, dia padahal sudah bilang kepada dosen PA-nya itu, jadi yang harus direvisi ini apa gitu, pokoknya direvisi gitu, tanpa kejelasan apa yang salah gitu. Beda dengan dosen pembimbingnya, kalau salah dikasih tahu, dia akhirnya tahu apa yang harus direvisi. Ini enggak, si dosen PA ini cuma ngomong harus direvisi, terus kamu lulus itu karena saya, kalau kamu nggak nurut saya, kamu nggak lulus. Perseteruan itu nampak ketika ujian skripsi adik ini. Pokoknya si penguji ini atau dosen PA-nya ini ngata-ngatain atau apa, kamu ini kok bodoh, terus apa nggak diajarin sama dosen pembimbing kamu gini gitu ya. Terus dosen pembimbingnya mungkin tersinggung, Pak nggak boleh gitu Pak, itu udah masuk ke ranah personal, itu ini kan akademik, harusnya Bapak ngomong masalah akademik ya, gitu-gitu ya. Itu yang disampaikan adik ini kepada saya. Nah, akhirnya intinya si dosen penguji ini tetap tidak mau meluluskan si adik ini ya, dan akhirnya ya gimana ya, kalau tidak satu suara seperti itu kan ya tetap mengambang. Dan akhirnya si adik ini melapor kepada Kaprodi, dan sejarah dia dengan Kaprodi itu cukup panjang juga ya. Ade ini sebenarnya bagi saya ya mahasiswa yang berprestasi. Dia
pernah mengikuti program MBKM, yang itu kan kalau seleksinya nggak mudah ya. Dia lulus itu ya, lulus bisa mendapatkan kesempatan kuliah 1 semester di kampus lain ya. Kebetulan MBKM-nya yang di dalam negeri. Kalau MBKM yang luar negeri mungkin beda lagi ya. Tapi ini kebetulan dia di dalam negeri, dan kebetulan kampusnya itu katanya sih ya, secara akreditasi, secara kualitas di bawah kampus dia. Ketika dia ingin melapor kepada Kaprodi bahwa dia lulus program MBKM, si Kaprodi ini menyuruh dia untuk mengundurkan diri saja. Masa kamu MBKM kepada kampus yang lebih rendah daripada kampus kita? Nah, kayak gitu-gitu ya. Padahal statusnya sama gitu ya, statusnya negeri. Nah, akhirnya apa ya, pokoknya dari situlah ya, dari situ terus sampai dia lulus lagi program MBKM ya. Kalau nggak salah mahasiswa mengajar begitulah. Itu tetap si Kaprodinya juga tidak mengapresiasi dia gitu. Dan sampai akhirnya di titik ini ketika dia sidang skripsi, ketika melaporkan dosen PA-nya, malah si Kaprodi ini membela dosen PA-nya. Ya akhirnya dia mengambang ini statusnya saat ini. Karena bingung, gimana ya, disuruh revisi tapi yang harus direvisi itu seperti apa gitu kan, nggak jelas. Sama kayak kasus saya udah, itu banyak yang kayak gitu. Nah ini karena dia sudah mungkin sudah mentok ya, dia akhirnya minta bantuan sana sini.